Saudara, satu kali Warren Wiersbe, seorang penulis buku, dia bersama dengan istrinya mengunjungi seorang pengusaha tenun, seorang pengusaha kain tenun yang cukup terkenal. Saudara, mereka kemudian diantar melihat-lihat para pekerja pria dan wanita yang sedang membuat permadani. Saudara, ketika dia melihat-lihat, dia lihat di bagian bawah, terus dia langsung kasih komentar begini, wah, ini permadani ini tidak bagus, polanya tidak jelas, dan di bagian bawah itu biasa kan saudara kalau lihat di bawah itu kainnya seperti benang-benangnya seperti tidak beraturan. Dia bilang, ini benang ini berjuntai-juntai, tidak beraturan dan lain sebagainya. Saudara, kemudian si pengusaha yang mengantar dia dan istrinya berkata seperti ini, janganlah menilai pekerja dan satu pekerjaan dengan hanya melihat sisi yang salah, tapi lihatlah sisi yang baik, sisi yang benar. Dan kita kemudian bisa mengagumi hasil pekerjaan itu. Saudara, demikian dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara, menikmati pencobaan sebagai ujian iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pemuda Kristen. Dia mendatangi pendetanya dan dia minta didoakan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini kenapa ya? Dalam hidup saya tahu firman Tuhan menyuruh saya supaya sabar. Tapi setiap kali saya tidak bisa sabar. Saya tidak bisa sabar dengan anak-anak, dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dengan teman-teman saya, dan lain sebagainya. Kalau boleh Pak Pendeta, doakan saya supaya saya bisa menjadi seorang yang sabar. Saudara, pendetanya bilang, baik, saya mau mendoakan kamu supaya kamu menjadi seorang yang sabar. Saudara, kemudian dia mengajak pemuda ini berdoa. Dalam doanya dia berkata seperti ini, Tuhan, kirimkanlah kepada anak muda ini pada pagi hari pencobaan. Kirimkanlah kepada anak muda ini pada siang hari pencobaan. Dan kirimkanlah kepada anak muda ini pada malam hari. Dia baru mau bilang pencobaan, kemudian si anak muda bilang, stop Pak Pendeta, tadi kan saya bilang, saya bukannya minta supaya didoakan saya dapat pencobaan, tapi supaya saya bisa sabar menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saudara, pendeta ini kemudian mengatakan kepada si anak muda ini, anak muda, dengar baik-baik, hanya melalui pencobaan maka engkau bisa belajar bagaimana bisa sabar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita ingin menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tapi kita ingin segala sesuatunya berjalan mulus. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mau naik level, kita harus menghadapi berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 48 di situ tertulis, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah standar yang dituntut Allah bagi setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi serupa seperti Dia, supaya kita boleh menjadi sempurna dan kita boleh memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara, dalam proses menuju kesempurnaan itu, kita sekali lagi tidak bisa menghindari yang namanya pencobaan dalam kehidupan kita. Saudara, untuk supaya iman kita sekali lagi bisa naik level, kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang tambah hari tambah dewasa, kita harus melewati yang namanya penderitaan. Saudara, Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu adalah bagian dari ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dipakai dari kata bahasa Yunani hupomone, itu artinya sebuah kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap diam atau pasif, bukan dengan sikap yang pasrah. Ya sudahlah, ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, ya pasrah. Bukan, saudara. Tapi dikatakan bahwa kita harus menghadapinya dengan sikap yang sedemikian rupa. Ada perjuangan,
ada usaha yang kita harus lakukan sehingga kita mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sebentar lagi saya usianya setengah abad, 50 tahun. Saudara, di usia saya seperti ini, saya tidak tahu kalau saudara-saudara seperti saya. Kalau mau belajar sesuatu khususnya yang berkaitan dengan media sosial, rasanya malas saudara ya. Aduh, susah banget gitu. Makanya saya dulu kalau mau bikin PowerPoint selalu mengandalkan Muse Samgar atau anak saya. Tapi saudara, saya harus menunggu sampai mereka itu ada waktu. Kadang-kadang kalau saya ingin, saya selalu bilang kalau saya mau khotbah, saya mau paling lambat hari Jumat khotbah saya sudah selesai. Jadi Sabtu saya sudah tenang, tinggal memikirkan mau baca ulang-ulang khotbah saya suka seperti kalau sudah Sabtu baru selesai sampai malam, kayaknya saya tidak tenang begitu ya. Jadi saya mau, kalau saya mau minta tolong mereka itu mesti tunggu waktu mereka. Nah selalu saya mengandalkan. Jadi saya kemudian coba belajar bikin PowerPoint begitu ya. Tapi setiap kali saya menghadapi kesulitan, saya langsung cari anak saya. Saya tidak mau susah saudara ya. Padahal dulu waktu saya baru lulus dari saat kemudian praktek 1 tahun. Zaman dulu kan saudara, kami waktu bikin tugas itu masih pakai mesin ketik. Komputer belum terlalu banyak dipakai. Waktu saya praktek 1 tahun, saya bisa sampai bikin warta jemaat. Kalau TU-nya tidak masuk, pakai gambar-gambar. Saya berjuang membuat segala sesuatu itu dan bisa. Tapi saudara, sekarang rasanya malas gitu kalau mau berjuang. Dan waktu saya bisa menyelesaikan PowerPoint saya, anak saya sampai bilang begini yang besar, Mami itu sebenarnya bisa, tapi Mami gak mau berjuang gitu ya, gak mau coba, gak mau berusaha. Nah kemarin saudara, saya pikir-pikir saya mau bikin PowerPoint pakai cara yang berbeda. Saya mau coba pakai Canva gitu ya. Terus saya bilang sama Muse Samgar, saya mau coba pakai Canva. Dia bilang begini, emang bisa? Sedangkan saya baru coba-coba belajar katanya pakai itu. Terus saya bilang, saya pernah coba-coba di HP saya. Mau coba? Ya sudah, kamu coba. Sudah waktu saya duduk, saya coba-coba. Aduh, kemudian saya, gimana caranya ini dia ya? Kok kayaknya saya enggak terbiasa pakai itu kan? Dan itu baru pertama kali saudara saya coba. Terus saya pergi ke Muse Samgar. Saya bilang, aduh, bagaimana cara mau buka ini? Saya bilang, saudara, dia lagi tidur-tidur karena dia enggak enak badan. Terus kamu coba aja, dia bilang. Saya balik lagi, saya coba-coba enggak bisa begitu ya. Terus pas ada anak saya lagi makan, saya duduk di situ. Saya pura-pura tanya, kok kamu pernah bikin PowerPoint pakai Canva? Belum pernah Mami. Waduh, saya pikir gimana ini ya. Terus saya balik lagi, kemudian saya coba-coba oprek, saya lihat lagi di HP saya coba-coba. Dan akhirnya saudara-saudara, saya bisa bikin PowerPoint itu pakai Canva. Padahal saya enggak pernah. Saudara, ketika kita bisa tekun, berjuang, meskipun ada kesulitan, pasti kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau kita benar-benar berusaha, ya saudara, demikian pula ketika kita menghadapi pencobaan. Kalau kita tekun, bukan cuma pasrah, tapi kita berjuang, berusaha. Ya kalau memang sudah nggak bisa, ya apa boleh buat. Tapi yakin dan percaya saudara, kalau kita tekun berusaha bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan ada jalan keluar bagi kita semua. Selanjutnya, ketekunan itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan akan menghasilkan buah yang matang yang akan membawa setiap kita kepada kesempurnaan hidup. Saudara, kalimat anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan, hendaklah kalian merasa beruntung. Saudara, ternyata bukan hanya kita berbahagia ketika kita menghadapi pencobaan, tapi kita adalah orang yang beruntung. Karena kita adalah orang yang mengalami pencobaan, sekali lagi bukan hanya karena bisa berbahagia, tetapi beruntung karena kita terpilih dari sekian banyaknya manusia di dunia ini untuk dilatih menjadi semakin kuat dan semakin bertekun dalam iman. Saudara, sesuatu yang beruntung bukan? Bahwa kita terpilih menjadi orang-orang yang dilatih untuk semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kita. Saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di perantauan di luar Palestina bukan pergumulan biasa. Mereka terpencar, mereka dibenci baik oleh orang-orang Yahudi non-Kristen
maupun oleh orang-orang Romawi. Mereka juga banyak sekali mengalami penyiksaan, penganiayaan dari pemerintah Romawi. Namun saudara, Yakobus menasihatkan mereka supaya mereka tetap kuat. Mereka harus tekun menghadapi ujian iman itu. Karena ujian itu akan meneguhkan iman mereka sebagai orang percaya dan menghasilkan iman yang sempurna. Saudara, siapkah kita menghadapi ujian iman? Sekali lagi saudara, jangan marah. Jangan menuduh Tuhan itu tidak sayang, tidak peduli dengan kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita ujian-ujian, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan.